Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustaqbilina asyarafa amma ba'd. Ikhwah dan akhwat sekalian yang sama dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, alhamdulillah kembali pada sore hari ini sebagaimana biasanya kita memanfaatkan waktu untuk saling mengingatkan, saling menasihati dalam pembahasan kita atau ta'lim kita, pembahasan fikih Safinatun Najah fima yajibu 'alal abdi limaulah, karya Al-Allamah Salim Ibn Sumayyir Al-Hadrami rahimahullahu ta'ala. Dan masih pembahasan kita tentang rukun-rukun salat, ya. Di mana rukun terakhir yang kita bahas adalah sujud, ya. Rukun berkaitan dengan sujud, yaitu rukun yang ke-9 dan ke-10 beserta dengan tumaninah. Nah, sekarang kita masuk pada rukun yang berikutnya, rukun yang ke-20. Rukun yang ke-11 ya dari rukun-rukun salat. Apa rukun yang ke-11 dari rukun-rukun salat? Di sini disebutkan adalah al-julusu baina as-sajdatain. Al-julusu baina as-sajdatain. Maksudnya al-julus artinya duduk, baina as-sajdatain antara dua sujud. Jadi setelah kita sujud, kita bangkit, duduk untuk persiapan sujud kembali. Itu maksudnya duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud ini hukumnya adalah wajib sebagaimana dalam dua sahih Bukhari, sahih Muslim. Kana sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sahu lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangkit dari sujudnya, beliau tidak sujud lagi kecuali lam yasjud hatta yastawiya jalisan. Beliau tidak sujud lagi kecuali beliau benar-benar telah lurus ya duduknya. Kalau hadis yang sering kita angkat, hadis al-musi li salatihi, orang yang salatnya tidak baik, diperingatkan oleh Nabi SAW, thumma sujud hatta tatma'inna sajida. Kemudian engkau duduk dan benar-benar tumakninah. Duduk dalam keadaan tumakninah. Thumma sujud, engkau sujud dalam keadaan tumakninah, thumma rfa' hatta tatma'inna rafi'a. Kemudian engkau bangkit dari sujud dan duduk dalam keadaan tumakninah juga. Thumma sujud hatta tatma'inna saja. Kemudian sujud lagi hatta tatma'inna saja, sampai engkau benar-benar tumakninah dalam sujud. Nah, berikutnya apa saja syarat-syarat daripada duduk di antara dua sujud ini? Ya, sebagaimana rukun-rukun yang lain memiliki syarat, begitu juga dengan rukun duduk di antara dua sujud itu memiliki syarat. Dan di sini syaratnya ada 4. Ya, syaratnya ada 4. Yang pertama, an yaqsida bil julusi al ibadah wala yaqsidu bi raf'ihi ghairahu. Falau rafa'a minas sujudi fazi'an ya min syai'in lam yakfi wa yajib an ya'uda ila sujud thumma yarfa' bi qasdil julus wal ibadah. Jadi memang maksudnya dia bangkit dari sujud itu adalah memang maksudnya adalah beribadah ya. Maksudnya di sini adalah
tidak memaksudkan selain memang bangkit dari sujud. Ya. Karena gini, makanya di sini disebutkan falau rafa'a minas sujud. Ya, kalau dia bangkit dari sujud fazian karena kameranya mati ya? Tidak, Ustaz. Tidak? Nah, berarti mungkin gangguan yang yang lain. Baik. Jadi kalau misalnya ada orang yang lagi sujud sholat nih, kemudian dia kaget, ya, dia kaget atau melihat sesuatu, tiba-tiba apa? Dia bangkit dari sujudnya. Nah, ketika dia bangkit dari sujudnya dan dia dalam keadaan duduk, kemudian menganggap bahwasanya duduknya itu adalah bangkit dari sujud, maka kita katakan itu melanggar syarat yang pertama. Syarat yang pertama di sini adalah dia sujud dan benar-benar bangkit dari sujud, dia duduk, benar-benar memaksudkan bahwa dia duduk, ya, bukan memaksudkan hal yang lain, ya, bukan karena kaget, bukan karena maksud-maksud yang lain. Kalau misalnya dia bangkit karena kaget, maka dia harus kembali ke posisi sujud dan benar-benar naik untuk duduk antara dua sujud. Nah, itu maksudnya syarat yang pertama ini. Saya kira syarat ini sering kita sebutkan ya. Hampir setiap rukun ada syarat ini. Nah, mulai dari ruku. Ruku ada syarat ini, kemudian i'tidal ada juga syarat ini, sujud juga. Nah, sekarang juga kita ulangi. Syarat yang kedua daripada duduk di antara dua sujud adalah alla yutawwil al-julus 'anid dzikril masyru'i fi qadra aqalli tasyahhudi li'annahu ruknun qasir kal i'tidal 'ala al-mu'tamad. Falau tawallahu 'amidan 'aliman batalat salatuhu. Nah, rukun yang kedua bahwa dia tidak boleh memanjangkan duduk, ya. Jadi duduk antara dua sujud ini dia adalah termasuk ruknun qasirun. Ya. Sama halnya dengan apa? Yang lalu i'tidal. I'tidal dia adalah rukun yang pendek, tidak boleh dipanjangkan. Begitu juga dengan duduk di antara dua sujud ini. Duduk di antara dua sujud ini juga adalah rukun yang pendek. Dia adalah ruknun qasirun yang tidak boleh dipanjangkan. Artinya, kalau seseorang sengaja memanjangkan duduknya, dia duduk lama, dan dia tahu bahwa tidak boleh duduk lama, maka kita katakan konsekuensinya batal sholatnya. Ya. Mungkin ada yang bertanya, apa lobitnya? Bagaimana kadar panjangnya di sini sehingga membatalkan sholat jika dilakukan sengaja dan tahu? Nah, kita katakan dia memanjangkan zikirnya melebihi zikir yang disyariatkan. Ya. Dia membaca melebihi zikir yang disyariatkan ketika duduk di antara dua sujud. Bagaimana panjangnya zikir yang disyariatkan dalam duduk di antara dua sujud? Di sini disebutkan alla yatula al-julus 'ani dzikril masyru' fihi qadra aqalli tasyahhud. Nanti kita akan bahas bacaan tasyahud ya. Bacaan tasyahud kita akan bahas atau sudah? Nanti ada bacaan tasyahud. Dan bacaan tasyahud itu ada yang minimal, ada yang maksimal. Ada bacaan minimal, ada bacaan maksimal. Kalau salah sudah ya bacaan tasyahud? Sudah?
Saya bahas atau belum? Ini belum Ustaz. Ya. Apa Ustaz? Setahu kami belum Ustaz. Belum ya. Tasyahud. Baik, nanti bacaan tasyahud ada yang bacaan minimal, ada yang bacaan sempurna. Nah, yang menjadi patokan di sini adalah bacaan yang minimal. Bacaan yang minimal. Artinya, ketika seseorang itu duduk di antara dua sujud, tapi lamanya dia duduk sama dengan lamanya dia membaca doa tasyahud yang minimal. Itu maksudnya ya. Nah, kalau lamanya sama seperti itu, maka kita katakan sholatnya batal. Kalau dia lakukan secara sengaja dan tahu, itu batal sholatnya. Ya, beda halnya kalau misalnya dia tidak tahu atau dia tidak sengaja. Nah, bagaimana bacaan tasyahud yang minimal? Nanti kita akan bacakan. Baik. Tapi kalau misalnya dia duduk di antara dua sujud, karena memang ada tuntutan dari syariat, contohnya misalnya sholat tasbih. Ya, sholat tasbih itu memang semuanya adalah bacaan tasbih dan dia memperlama, itu tidak masalah. Tapi maksud kita di sini adalah sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu. Nah, maka kita katakan duduk di antara dua sujud di sini adalah rukun yang tidak lama. Dia adalah rukun yang sebentar sama seperti i'tidal. Nah, sekarang syarat yang ketiga daripada duduk di antara dua sujud adalah al-i'tidalu fi julusihi bintisabi halatil julus wala ya. Jadi ketika dia bangkit dari sujudnya, dia duduk, posisi duduknya adalah benar-benar lurus, ya, benar-benar lurus. Artinya bagaimana posisi normalnya, ya, yang dia mampu, maka itulah yang menjadi patokan. Kalau dia bisa lurus, tegak lurus, duduk, maka itulah yang menjadi patokan. Berarti la yakfi mujarrad ar-rafa. Dia tidak cukup kalau sekadar dia bangkit dari sujud, belum lurus, kemudian sujud lagi. Ya. Itu tidak cukup. Itu tidak dianggap. Dan bisa mengakibatkan sholatnya batal. Tapi misalnya gimana kalau misalnya ada orang yang bangkit dari sujudnya. Dia sudah mendekati posisi duduk. Ya. Anggaplah posisi duduk itu, misalnya sujud ya, kemudian dia bangkit duduk, itu berapa derajat itu? 90 ya, 90 derajat. L ya. 90 derajat. Nah, gimana pertengahan daripada 90 derajat kan 45 derajat. Kita katakan kalau misalnya dia bangkit dari sujud hanya sekitar 45 derajat, jelas itu belum dikatakan duduk. Apalagi kalau kurang dari 45 derajat, nah itu jelas bukan duduk namanya. Terus gimana kalau antara 45 derajat ke 90? Ya, misalnya 46 derajat sampai berapa? 85 derajat. Ya. Maka kita katakan di sini disebutkan walau sajada thumma rafa'a minas sujudi jalisan muntasiban wala yakfi mujarrad ar-rafa' wa in sara ilal julusi aqrab minhu ilas sujud. Walaupun posisinya lebih mendekati duduk daripada sujud. Ya. Misalnya dia bangkit dari sujudnya, naik, kan pertengahannya itu adalah 45 derajat ya. Nah, walaupun dia melebihi 45 derajat, ya dia sudah naik misalnya antara 40 berapa derajat? Misalnya 46 derajat atau 50 derajat. Kita katakan walaupun dia lebih mendekati posisi duduk, tetap dikatakan tidak sah. Karena yang dimaksud di sini adalah benar-benar kembali ke posisi normal.
Kalau dia memang duduknya 90 derajat, maka dia harus kembali duduk 90 derajat. Kecuali kalau dia tidak normal ya. Misalnya gimana? Misalnya orangnya bungkuk, ya. Kalau memang seperti itu, maka itulah yang menjadi patokan. Tapi kalau dia adalah orang yang normal, bisa lurus, meluruskan punggung, maka itulah yang menjadi patokan. Ya. Kalau misalnya dia bangkit dari sujud, dia sudah lurus, ya, dia sudah lurus 90 derajat, tapi tangannya masih di mana? Tangannya masih di tempat sujud. Itu gimana? Anggaplah dia punya tangan yang agak panjang ya. Dia sudah lurus 90 derajat, tapi tangannya masih di tempat sujud. Itu gimana? Artinya tangannya itu tidak diangkat ke, kan sunnahnya tangan itu diangkat ke mana? Ke paha ya. Itu gimana? Apakah dia masih dianggap sujud? Kita katakan tidak. Itu sudah sah. Ya. Jadi yang menjadi patokan di sini bukan tangan, tapi apa? Tapi dia sudah bangkit dari posisi sujudnya dan dia sudah lurus. Punggungnya sudah lurus. Posisi tangannya itu masalah sunnah. Posisi tangannya adalah masalah sunnah. Ya, jadi walaupun dia tangannya masih di bawah, dia sudah bangkit, kemudian sujud lagi, ya, itu kita katakan tetap sah, tetap sah. Tapi sunnahnya ya tangan itu kembali ke paha. Baik. Kemudian syarat yang keempat, yang terakhir daripada syarat duduk di antara dua sujud ini adalah tumak ninah. Ya, tumak ninah. Walaupun di sini disebutkan tumak ninah ini adalah rukun yang berdiri sendiri. Nah, duduk di antara dua sujud kita sudah jelaskan apa saja syarat-syaratnya yang menjadi kewajiban. Sekarang tersisa adalah apa-apa yang disunnahkan di dalam duduk di antara dua sujud. Apa-apa saja yang disunnah. Di sini ada disebutkan beberapa sunnah, yaitu ada 4 sunnah. Yang pertama adalah at-takbir. Yang pertama adalah takbir. Ucapan Allahu Akbar. Itu ketika bangkit dari sujud ke posisi duduk. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila sholati yukabbir hina yaqumu wa hina yarka. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika bangkit ya berdiri salat, beliau bertakbir. Hina yakum wa hina yarka. Ketika beliau berdiri, ketika dia ruku, tsumma yaqulu sami Allahu liman hamidah hina yarfa ra'sahu, ya. Kemudian mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku menuju ke i'tidal, tsumma yukabbir hina yasjud. Kemudian bertakbir ketika sujud, tsumma yukabbir hina yarfa ra'sahu, kemudian bertakbir ketika di sini. Ketika bangkit dari sujud. Yaf'alu dzalika fi sholati kulliha, ya. Hatta yakdiha, dan beliau melakukan hal itu di sepanjang salatnya. Hadis ini adalah riwayat Bukhari dan Muslim. Dan disunnahkan memanjangkan takbir sampai benar-benar duduk. Jadi ketika dia sujud, dia mengucapkan Allahu Akbar. Ya. Dia lurus, dia berhenti membaca takbir. Wala yarfa yadayhi hina rafa min sujud. Nah, karena sebagian orang seperti itu ya. Ada sebagian orang yang ketika dia bangkit dari sujudnya, dia juga mengangkat tangannya. Tidak, di sini tidak ada mengangkat tangan. Tidak ada mengangkat tangan di sini. Jangan samakan seperti i'tidal. I'tidal sunnah, iya. Bangkit dari ruku ke i'tidal disunahkan mengangkat tangan sambil bertakbir, tapi dari posisi sujud ke i'tidal itu tidak. Nabi SAW tidak melakukannya. Baik. Kemudian yang kedua, posisi duduknya. Posisi duduknya.
Dulu pernah kita bahas posisi duduk itu ada dua macam, ada iftirash dan ada tawarruk. Ya. Iftirash itu artinya menduduki kaki kiri, kemudian menduduki kaki kiri, kemudian posisi kaki kaki kanan itu ditegakkan. Itu namanya iftirash. Tawarruk ketika menyelip, ya, menyelip kaki kiri di bawah betis kanan, kemudian duduk di atas langsung duduk di atas lantai. Ya. Nah, posisi duduk ketika duduk di antara dua sujud adalah iftirash. Posisi duduknya adalah iftirash. Nah, yaitu tadi yang duduk di atas kaki kirinya, di atas telapak kaki kirinya, kemudian kaki kanannya itu ditegakkan. Ya. Berdiri di atas jari-jari kaki kanan. Ya. Kakinya tegak dan jari-jari kaki kanannya itu yang rapat. Ya. Nah, dan jari-jarinya itu dihadapkan ke kiblat. Ya, jadi makanya ditekuk. Ya, jari-jarinya itu dihadapkan ke kiblat, ditekuk. Nah, dan ini adalah posisi iftirash, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Humaid As-Sa'idi. Jadi Abu Humaid As-Sa'idi ketika mensifati salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Tsumma thana rijlaihi al-yusra wa qa'ada 'alaiha." Ya, kemudian menduduki kaki kirinya, wa tadala, kemudian lurus, hatta raja'a kullu udwin ila maudhi'i. Dan semua posisi kembali pada posisinya, maksudnya semua organ kembali pada posisinya. Jadi yang tadinya tegak kembali tegak, ya, punggung kembali tegak, yang tadinya sujud kembali tegak. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud, Al-Imam Tirmidzi, dan mengatakan hadisnya adalah hadis yang sahih. Jadi itu posisi duduknya adalah iftirash. Yang ketiga adalah yustahabbu wad'ul kaffaini ala ra'si al-fakhidain. Ya. Dan disunnahkan meletakkan tangan di ra'sil fakhidain. Ra'sil fakhid. Fakhid itu artinya paha, ra's artinya kepala. Artinya ya di mendekati lutut, ya, mendekati lutut. Qoriban min rukbatai, sudah mendekati lutut. Di mana bihaitsu yusawi ru'us asabihi rukbatai. Di mana ujung-ujung jari, ya, ujung jari-jari maksudnya, ujung jari-jari itu selurus dengan lutut, ya. Kemudian wa yunshir asabi'ahu, dan dia luruskan jari-jarinya, ya, matmunatan ilal kiblah, ya, matmunatan ilal kiblah, menghadap ke kiblat sebagaimana sujud, ya, sebagaimana posisi tangan kita ketika sujud, maka begitu juga posisinya ketika dia diletakkan di atas ujung paha mendekati lutut. Tapi gimana kalau sebagian jari-jari itu sampai menutupi lutut? Ya, sebagian jari-jarinya itu menutupi lutut. Ya, maaf, ini saya sulit praktekkan, ya. Sulit dijangkau oleh kamera. Tapi saya kira mafhum, ya, dipahami bahwa bagaimana posisinya. Tapi kalau misalnya, ya, anggap ini lutut, ya, lutut. Nah, jari ini misalnya menutupi, dia agak ke bawah seperti ini, sedikit menutupi lutut. Itu gimana? Nah, di sini sebutkan la yadur, itu tidak membahayakan, artinya tidak, bukan hal yang terlarang. Ya. Tapi tadi sunnahnya adalah ujung jari ini selurus dengan, misalnya ini adalah lutut, ya, selurus seperti ini. Ya. Kemudian yang disunnahkan juga ketika duduk di antara dua sujud berkaitan dengan bacaan, ya, jadi bacaannya ini sunnah, ya. Jadi yang merupakan rukun di sini adalah gerakannya. Adapun bacaannya, ya, bacaannya adalah sunnah.
Ya, di antara bacaannya adalah Rabbi firli warhamni wajuburni warzuqni wahdini wa'afini. Dan disebutkan li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan seperti itu. Ya. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang jayyid dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, setelah itu, setelah dia duduk, ya, kemudian dia sujud kembali. Sujud yang kedua kalinya sebagaimana sujud yang pertama. Ya, dan tetap diperhatikan syarat-syaratnya, ya, kemudian sunnah-sunnahnya juga sama. Karena setiap rakaat itu ada dua sujud. Nah, dua sujud ini apakah terhitung satu rukun atau terhitung dua rukun? Nah, ini juga kalau misalnya dia dianggap dua rukun, berarti nanti nominal rukun itu jumlahnya itu akan bertambah. Ya. Jadi makanya di sini ulama Syafi'iyah kenapa sampai ada perbedaan jumlah, ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 18, ya. Itu karena sebetulnya esensinya sama. Cuma cara menghitungnya yang kadang berbeda. Ada yang menghitung tumaknina, kemudian misalnya sujud ini. Sujud ini apakah dihitung satu rukun, ya, ataukah dua rukun? Yang mengatakan dua rukun itu tetap dihitung karena memang kita dalam sholat ada dua kali sujud. Ya, menghitung satu rukun, ya, karena mereka menganggap bahwa, ya, gerakannya sama dan masih dalam satu rakaat, sehingga dihitung satu rukun. Yang menghitung di antara ulama Syafi'iyah yang menghitung sebagai dua rukun adalah Imam Ghazali. Ya, Imam Ghazali menganggap bahwa dua sujud ini adalah dua rukun yang berbeda. Jadi sujud yang pertama satu rukun dan sujud yang kedua adalah rukun yang lain. Ya. Nah, kemudian kalau penulis sendiri di sini menganggapnya satu rukun. Ya. Tapi yang dilakukan oleh penulis di sini adalah memisahkan tumaknina. Yang tadi kita katakan syarat, ya. Di sini oleh penulis dijadikan satu rukun yang berdiri sendiri, tumaknina. Ya, tumaknina ketika duduk artinya ketika dia bangkit dari sujudnya, dia duduk, dia tidak langsung sujud lagi, tapi dia sempatkan untuk tumakninah dalam keadaan duduk itu. Maka orang yang membaca bacaan duduk di antara dua sujud itu secara otomatis dikatakan tumakninah. Karena bacaan tadi Rabbi gfirli warhamni wajuburni warzuqni wahdini wa'afini itu lebih daripada kadar tumakninah. Ya, kadar tumakninah itu kan sebagaimana sebagaimana lamanya seorang itu membaca subhanallah. Ya, itu kadar minimal tumakninah. Nah, bacaan tadi itu lebih, ya, artinya dia sudah panjang, dia sudah melebihi kadar minimal tumakninah. Dan dalilnya sekira jelas, ya. Tsumma rfa' hatta tatma'inna jalisan. Baik. Sekarang sudah jam berapa? 17.19, ya. Rukun yang berikutnya di sini adalah tasyahud akhir. Ya, di sini nanti kita akan bahas bacaan tasyahud itu yang minimal dan yang sempurna. Dan di sini saya lihat agak panjang pembahasannya. Kalau saya lanjut pembahasannya ini agak lama. Dan kalau begitu kita manfaatkan saja sekarang sisa waktu untuk diskusi. Ya. Sekarang 17.20. Ya, silakan. Mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan, ditanyakan, kami persilakan. Tafadhol. Ya. Bismillah. Afwan Ustadz, Ya. izin bertanya. Silakan. Apakah pada
tahiyat awal itu kita disunahkan untuk menambahkan doa-doa pada saat berdoa Rabbi ghafirli warhamni wajburni dan seterusnya. Itu saja Ustaz. Syukran jazakallah. Ya. Maksudnya di sini duduk di antara dua sujud ya. Tadi apakah ya, apa Ustaz? Salah Ustaz. Ya. Ya. Nah. Sebagaimana yang saya jelaskan bahwasanya duduk di antara dua sujud ini adalah rukunun qasir. Dia adalah rukun yang pendek dan bukan rukun sebagaimana yang biasanya. Beda dengan sujud yang memang kita dia bukan rukun pendek sehingga kita bisa memanjangkan sujud dengan berdoa. Beda dengan duduk di antara dua sujud ini. Duduk di antara dua sujud ini yang dinukilkan ya hanya bacaan tadi, Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini. Ya, kalau dalam bacaan yang lain ada bacaan yang lain, Rabbighfirli Rabbighfirli Rabbighfirli. Selain itu tidak disunnahkan membaca doa ya sebagaimana memperbanyak doa dalam sujud. Kenapa? Karena memang ini rukun yang pendek. Bahkan dia terancam kalau misalnya dia sampai mencapai kadar minimal tasyahud lamanya bacaannya itu, ya maka kalau dia lakukan secara sengaja dan tahu itu sholatnya bisa batal. Ya, jadi intinya tidak disunahkan memperpanjang bacaan di duduk di antara dua sujud. Kenapa? Karena dia adalah rukun yang pendek. Ya. Di sini ada pertanyaan. Nah, Mana? Ya. Bagaimana dengan tahiyat awal ataupun dengan tahiyat akhir Ustaz? Tahiyat berkaitan dengan tahiyat nanti insya Allah kita akan bahas. Kita belum masuk pembahasan tahiyat insya Allah. Nah, di sini ada pertanyaan, saya bacakan dulu. Bagaimana jika kita sholat di belakang imam yang di mana imam tersebut memperpanjang duduk di antara dua sujud? Apakah sholat kita tetap sah? Kalau misalnya kita sudah merasakan itu agak lama ya, itu lama, maka kita ini diantara alasan bolehnya kita memisahkan diri dari jamaah. Jadi kalau misalnya dia lama duduk di antara dua sujudnya, pertama bisa kita ucapkan subhanallah. Kalau tidak juga maka dan kita tetap ikut ya, maka bisa mengakibatkan batal sholat kita. Karena kita yang tahu ya. Anggaplah imam itu misalnya dia lupa atau dia tidak sengaja, tapi kan kita di belakang tahu ya. Dan justru kita kalau mengikutinya justru dianggap sengaja memanjangkan. Maka dalam posisi seperti itu kita dibenarkan untuk mufarakatu al-imam, mufarakatu al-jamaah. Kita berniat memisahkan diri dari jamaah dan melanjutkan sholat sendiri. Tapi kalau kita lanjut dan kita tahu dan kita sengaja, maka justru kita yang batal sholatnya. Baik, ada yang mau bertanya tadi? Silakan. Afwan Ustaz, boleh Ana bertanya Ustaz? Ya, fadal. Yang dulu saya tidak ikut yang di bagian sujud. Yang pertanyaan Ana Ustaz, ketika sujud dan duduk di antara dua sujud, posisi jari kaki itu ditekuk ya Ustaz? Iya, ditekuk. Betul. Menghadap ke kiblat. Ustaz. Iya. Lalu kalau ketika sujud, Ustaz, kaki itu dalam keadaan dirapatkan atau renggang Ustaz? Ya, ini saya bahas sempat kemarin. Bisa nanti antum simak juga di rekamannya. Tapi nampaknya rekamannya saya belum upload ya, nanti saya upload. Itu ya, baik Ustaz. Di 4 mazhab, bukan cuma mazhab Syafi'i saja, 4 mazhab itu mengatakan direnggangkan. Direnggangkan sekitar sejengkal. Ya, antara kaki kanan dan kaki kiri. Itu tidak dirapatkan. Ya, dia tidak dirapatkan, dia direnggangkan.
Itu 4 mazhab. Artinya pendapat merapatkan itu pendapat di luar 4 mazhab. Nah, Syukran Ustaz. Afwan Ustaz, boleh satu lagi Ustaz? Ya silakan. Afwan Ustaz, ketika misalkan seorang imam dia lupa mungkin satu rakaat ya, dan dia lupanya nanti ketika sudah selesai salam, bagaimana cara untuk ini Ustaz, menambah yang satu tadi, dan sujud sahwinya ini, karena kalau kami tidak salah ada yang mengatakan sujud sahwinya itu dilakukan sebelum salam, dan juga ada yang mengatakan sesudah salam Ustaz. Jadi yang mana di sini Ustaz kalau dalam pendapat mazhab Syafi'i, dan bagaimana cara menambah rakaatnya ketika diingatnya nanti ketika sudah selesai salam Ustaz? Ya. Kalau misalnya ada rukun sholat yang terlupa dan sudah selesai salam, artinya salam baru dia ingat, ya, maka dilihat apakah jarak antara dia mengingat dan salamnya itu sudah lama atau belum. Kalau belum lama, artinya dia salam kemudian langsung mengingat, maka dia langsung bangkit. Cuma dilihat itu rukun itu, kalau misalnya satu rakaat yang utuh, ya, satu rakaat yang misalnya dia sholat misalnya dia sholat asar tadi ya, sholat asarnya di rakaat ketiga dia dia salam, berarti dia sadar bahwa belum rakaat yang keempat, maka dia, kalau dia salam maka dia langsung naik ke rakaat keempat secara utuh, dan nanti sebelum salam disunahkan baginya untuk sujud sahwi. Ya. Tapi kalau misalnya dari masjid, dia di masjid kurang satu rakaat, kembali ke rumah, di rumah baru dia ingat, itu kan waktunya sudah lama, rentan waktunya sudah lama, maka sholatnya dihukumi batal. Dia harus mengulangi dari awal. Nah, Afwan Ustaz, kalau di bacaan untuk sujud sahwi sendiri, apakah sama juga dengan bacaan ketika sujud di dalam sholat Ustaz? Bisa membaca bacaan sujud di dalam sholat, walaupun sebagian ulama Syafi'i mengatakan disunahkan membaca subhanalladzi la yashu wa la yanam. Subhanalladzi la yashu wa la yanam. Maha suci Allah yang tidak lupa dan tidak tidur. Subhanalladzi la yashu wa la yanam. Itu sunnah. Jazakallahu khairan Ustaz. Afwan Ustaz, kalau tadi misalkan ingat imamnya ini ternyata dia tidak ingat, dan dia nanti ingat setelah salam, dan ada jamaah beberapa yang kemudian menyampaikan ke imam bilang, tadi Pak Imam kurang satu rakaat, maka ini masih dihukumi dekat Ustaz ya, tidak apa-apa langsung bangkit. Masih dekat dan bisa langsung bangkit. Oh iya, baik Ustaz. Nah, jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam. Di sini ada pertanyaan di kolom chat. Apakah disunnahkan takbir mengangkat tangan ketika bangun dari tasyahud? Dalam mazhab Syafi'i tidak. Sebagian juga orang melakukan seperti ini ya. Ketika dia tasyahud awal, maksudnya, afwan, saya salah paham. Ketika bangun dari tasyahud awal, artinya tasyahud awal, sudah tasyahud awal, bangkit misalnya sholat asar tadi ya. Tasyahud awal di rakaat kedua, kemudian bangkit dari tasyahud awal menuju ke rakaat yang ketiga. Itu disunnahkan mengangkat tangan. Itu disunnahkan. Sebagaimana takbiratul ihram. Ya. Tapi kalau yang dimaksud adalah ketika dia masih duduk sudah tasyahud awal. Dan dia ketika ingin bangkit ke rakaat yang ketiga, dia mengangkat tangannya seperti ini dulu, kemudian bangkit. Ini tidak disunnahkan dalam mazhab. Jadi maksudnya mengangkat tangan itu adalah bersamaan ketika dia bangkit, ya, kemudian bersedekap kembali. Karena sebagian orang ada yang Allahu Akbar, dia duduk seperti itu, Allahu Akbar, kemudian dia bangkit. Nah ini kalau seperti ini bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah dia bangkit dengan ucapan takbirnya, kemudian sampai di atas dia mengangkat kembali tangannya dan kemudian bersedekap. Itu maksudnya sunnah mengangkat tangan. Jadi posisi-posisi mengangkat tangan kapan? Takbiratul ihram, ketika
ruku, ketika bangkit dari ruku, ketika bangkit dari ruku mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kemudian bangkit dari, jadi 4 ya, bangkit dari tasyahud awal. Itu ada 4 posisi. Disunnahkan mengangkat tangan ketika takbir intiqal, takbir perpindahan. Nah, 3 diantaranya takbir perpindahan, 1 diantaranya takbiratul ihram. Ya. Nah, ada yang lain silakan. Afwan, kami Ustaz. Ya. Ya, yang ingin kami tanyakan, yang pertama itu terkait dengan posisi tangan pada saat duduk di antara sujud. Apakah dirapatkan atau direnggangkan? Ya, kemudian yang kedua mungkin ini di luar dari pembahasan Ustadz, tetapi menurut kami sangat penting bagi kami pribadi, yakni pada saat salam Ustadz. Apakah pada saat salam kita ada jeda antara salam ke sebelah kanan dan salam di sebelah kiri atau tidak ada Ustadz? Kemudian apakah telunjuk kita pada saat proses salam itu masih tegak atau sudah kita turunkan sebelum melakukan salam ke sebelah kanan? Dan pada saat kita menjadi makmum, apakah kita melakukan salam ke kanan setelah imam selesai secara sempurna salamnya atau setelah selesai salam ke kirinya, Ustaz? Baik, saya jawab satu-satu ya. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi adalah berkaitan dengan posisi tangan ya. Artinya apakah tangan ketika duduk di antara sujud, tangan diletakkan di ujung paha, apakah dirapatkan atau direnggangkan? Gitu maksudnya ya? Iya, Ustaz. Iya. Tadi saya jelaskan bahwa posisi tangan sama seperti posisi ketika sujud. Jadi ketika kita sujud gimana? Tangan kita apakah dirapatkan atau direnggangkan? Disunnahkan direnggangkan. Maka begitu juga ketika dia sudah bangkit dari sujud, kita duduk meletakkan tangan di atas ujung paha, ya, mendekati lutut. Nah, di situ juga direnggangkan. Dia tidak dirapatkan. Itu pertama. Kemudian yang kedua tadi berkaitan dengan salam ya. Berkaitan dengan salam, nanti kita akan ada pembahasan khusus berkaitan dengan salam. Kita belum sampai ke pembahasan salam. Apalagi pertanyaan ketiga tadi? Iya, apa Ustaz? Untuk pertanyaan selanjutnya itu terkait dengan salam itu, Ustaz. Iya, salam juga kan? Gimana kalau kita tunda saja pembahasan salam ini, nanti kita akan bahas. Ada pembahasan khususnya, insya Allah. Karena dia adalah rukun sebelum terakhir. Ya. Nah. Bagaimana? Yes. Ya. Di sini ada pertanyaan. Bagaimana apabila bacaan Al-Fatihah imam terlalu cepat, sehingga ada makmum yang tidak bisa selesai bacaan Al-Fatihahnya? Baik, kalau ada imam yang membaca Al-Fatihah terlalu cepat dan menurut kita tidak memenuhi syarat-syarat daripada kita lihat syarat-syaratnya dulu. Kan dulu kita sudah bahas ya bahwasanya Al-Fatihah ini adalah rukun dan rukun ini mempunyai syarat-syarat. Kalau syarat-syaratnya terpenuhi, berarti bacaannya masih dianggap sah walaupun mungkin bacaannya agak cepat. Nah, kita sebagai seorang makmum bisa kita sebagai seorang makmum tetap bisa bermakmum di belakangnya dan sedikit mengejar ya bacaan imam itu. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa mengejar juga dan kita bisa ketinggalan sampai 2 rukun ya, maka kita memisahkan diri darinya. Tapi kalau misalnya selama kita masih bisa mengejar, maka boleh ya, kita tetap bermakmum di belakangnya. Tapi kalau misalnya syarat-syarat Al-Fatihah itu sudah tidak terpenuhi, ada satu syarat yang tidak terpenuhi, misalnya tasdidnya ya. Tasdidnya itu tidak beres, maka kita katakan sebaiknya dia mufaraqatu al-jamaah. Dia sholat sendiri dan berpisah dari jamaah. Ya, berpisah dengan niatnya
dan dia lanjutkan sholatnya sendiri. Itu jauh lebih baik daripada dia ikut bermakmum kepada imam yang rukunnya tidak sah, dan rukun yang tidak sah konsekuensinya sholatnya tidak sah. Jadi ngapain kita sholat berjamaah tidak sah? Mendingan sendiri sah daripada berjamaah tidak sah. Seperti itu. Kitab syarah yang dipakai dalam kajian ini semua kitab syarah. Jadi syarah apa saja yang antum bisa dapatkan dari Safinatun Najah, mulai dari Kasyifatus saja, ya. Kemudian ada beberapa syarah yang saya pakai juga di sini. Di antaranya adalah Nurul Huda, ya. Bukan Manarul Huda. Ada juga syarah apa namanya? Jadi saya beberapa syarah saya pakai. Apa yang bermanfaat bagi ikhwah itu yang saya sampaikan. Nah. Baik. Jadi saya tidak terpaku satu syarah, ya. Saya tidak terpaku satu syarah. Syarah ini saling melengkapi dengan syarah yang lain. Yang bagus untuk disampaikan, yang bermanfaat itu saya sampaikan. Ya, tapi kalau saya pandang itu terlalu detail dan terlalu panjang, itu kadang enggak saya sampaikan. Nah, itu pun mungkin penjelasan saya ini sudah agak terlalu panjang, ya. Dulu saya sebetulnya punya niat membahas Safinah ini bersama dengan ikhwah itu tidak terlalu panjang dan cepat selesai. Dan saya inginkan bahwa satu periode pengurusan ikhwah Poltek ini kita bisa menyelesaikan satu kitab. Saya tidak tahu, sekarang sudah pergantian ini ya, pengurus. Gimana ikhwah Poltek? Sudah pergantian? Dari ikhwah alhamdulillah sudah pergantian Ustaz. Gitu, insya Allah. Ini kita belum selesai nih. Baru dituang. Padahal dulu saya niatnya satu pengurusan itu satu kitab selesai, kemudian pindah ke kitab yang lain. Tapi karena mungkin penjelasan saya agak panjang, ya. Allahumma musta'an. Karena saya melihat sebagian ikhwah ada yang selesai, ya, dari kuliah di Poltek, itu tidak mendapatkan semua pembahasan. Mungkin mendapatkan sebagian pembahasan saja kemudian selesai. Nah, hal-hal yang seperti itu saya tidak inginkan. Saya inginkan adalah setiap angkatan menyelesaikan kitab itu dari awal sampai akhir. Nah, tapi mungkin dengan adanya rekaman-rekaman yang saya upload, ya mudah-mudahan bisa membantu, ya, ikhwah-ikhwah yang misalnya tidak mendapatkan apa namanya, pembahasan-pembahasan selama perkuliahannya di Poltek, itu bisa menyimak rekaman-rekaman yang saya upload. Baik, sekiranya cukup. Kalau tidak ada lagi, gimana? Ya, tidak ada lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat sekalian. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yanfa'ana bima 'allamana wa an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Aktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sampai pamit ya. Syukran.